Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Di dalam ilmu matematika, notasi sigma kita pelajari sebagai syarat untuk mempelajari induksi matematika. Notasi sigma digunakan untuk menyederhanakan bentuk penjumlahan dari suatu deret yang terlalu banyak penulisannya. Kita bisa menggunakan notasi sigma. Oke, untuk selengkapnya kalian simak ya video berikut ini. Kita pelajari terlebih dahulu mengenai pengertian notasi sigma. Prasyarat untuk mempelajari materi ini, kalian harus mengingat kembali mengenai deret aritmatika dan deret geometri. Apa saja yang perlu dipelajari? Itu mengenai suku ke N dan jumlah suku ke N, UN sama SN, deret aritmatika dan geometri. Diingat kembali ya. Nah, misalkan di sini saya punya jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Bentuknya adalah SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN. Kita bisa menyederhanakan bentuk penjumlahan deret tersebut menggunakan notasi sigma, yaitu menjadi sigma UI dari 1 sampai N. Dibaca seperti itu. Kenapa? Karena kalau bentuk sigma seperti ini kita akan menjadikan bentuk deret, maka kita harus mensubstitusikan batas bawah sampai batas atas. Jadi di sini sigmanya mempunyai batas bawah 1, batas atasnya N. Kita substitusikan satu persatu. Dari I-nya diganti 1, kemudian I-nya diganti 2, jadinya kan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ke UN. Itulah contoh mengubah bentuk deret menjadi bentuk sigma. Jadi yang perlu kita pahami, kita harus tahu UN dari deret tersebut. Oke. Selanjutnya, kalau kita ingin mengenal notasi sigma, kita harus mengenal terlebih dahulu sifat-sifat dari notasi sigma. Sifatnya ada berapa saja? Ini ada sampai F. Sifat yang pertama, sigma K dari I sama dengan 1 sampai N. Ini berlaku yang A ya, berlaku batas bawahnya 1, harus 1. Kalau batas bawahnya sudah 1, tinggal nanti kita kalikan batas atasnya dengan K. K adalah suatu konstanta, jadi isinya harus angka konstanta, nggak boleh rumusnya. Oke. Kalau di sini ada I, jadi nggak boleh pakai sifat yang nomor A. Kemudian sifat yang ke B. Sifat yang ke B itu sigma K kali AI dari 1 sampai N. Jadi rumusnya di sini adalah AI. K-nya adalah konstanta. Kalau ada suatu konstanta di dalam sigma, kita bisa mengeluarkan di luar sigma. Nanti jadinya sigma K kali AI dari 1 sampai N menjadi K kali sigma AI dari 1 sampai N. Itu penerapan sifat yang B. Kemudian sifat yang ke C, ini berlaku untuk penjumlahan pengurangan sigma. Jadi kalau rumusnya berupa penjumlahan atau pengurangan, bisa kita pecah masing-masing. Jadi nanti menjadi sigma AI plus sigma BI dari 1 sampai N. Sifat yang ke D, sifat yang D, sigma AI dari 1 sampai N menjadi sigma AI dari 1 sampai M ditambah sigma AI dari M plus 1 sampai N. Jadi ini seperti sifat kita motong selangnya ya, kita jadikan bentuk partisi-partisi. Misalkan saya punya nilai sigma dari 1 sampai 10, saya partisi. Nanti partisinya itu dari 1 sampai 5 ditambah 6 sampai 10. Jadi kelanjutannya. Kemudian sifat yang ke E sama F hampir sama di sini, cuma bedanya adalah penjumlahan sama pengurangan ya. Kalau misalkan di sini batas bawahnya dan batas atasnya kita tambah dengan suatu bilangan,
yang E misalkan tak tambah P, maka rumusnya harus dikurangi P. Jadi kalau batas bawah batas atas ditambah, maka rumusnya harus dikurangi. Kalau yang F kebalikannya, kalau batas bawah dan batas atas dikurangi, maka rumusnya harus ditambah. Nah, itu adalah beberapa sifat-sifat notasi sigma. Sekarang penerapan soalnya. Contoh soal. Tentukan bentuk penjumlahan dan nilainya dari sigma 2K plus 1 untuk K sama dengan 1 sampai 5. Kalian boleh menggunakan sifat, boleh enggak. Kalau mau pakai sifat, maka caranya adalah kita lihat. Karena di sini ada penjumlahan, kita pakai sifat yang ke C, kita pisahkan satu persatu. Kemudian seperti ini. Oke, nanti menjadi 2 kali sigma K dari 1 sampai 5 ditambah sigma 1 dari 1 sampai 5. Kemudian kita tinggal masukkan nilai sigmanya dari 1 sampai 5 menggantikan nilai K-nya. Berarti 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 kali 1. Itu pakainya sifat yang ke A. Tinggal dihitung, maka jawabannya ketemu 2 kali 15 ditambah 5 sama dengan 35. Contoh selanjutnya. Contoh soal yang nomor 2. Ubahlah penjumlahan berikut dalam notasi sigma. Di sini saya punya deret 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 sampai ditambah 30. Nah, bagaimana cara mengubah deret ini menjadi suatu bentuk notasi sigma? Kita lihat dulu deretnya. Deretnya itu masuk deret geometri ataukah masuk deret aritmatika? Kita lihat antara suku pertama dengan suku kedua. 3 sama 6. Jadi bedanya adalah 3. 6 sama 9. Bedanya juga 3. Maka deret ini termasuk deret aritmatika dengan beda 3. Oke. Di dalam deret aritmatika yang kita butuhkan kalau merubah notasi sigma adalah UN-nya. Rumus suku ke N-nya itu apa? Kita lihat UN-nya. UN dari deret ini 30, yaitu 30. 30 itu untuk suku yang keberapa? Kita bisa menggunakan rumus UN deret aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kita masukkan UN-nya 30, suku pertamanya 3, bedanya 3. Maka kita mendapatkan nilai 30 sama dengan 3N. N sama dengan 10. Maka deret ini sukunya ada 10 dengan rumus UN-nya 3N. Tinggal kita masukkan ke bentuk notasi sigma, maka deret ini menjadi bentuk sigma 3i. Mau pakai i boleh, mau pakai k boleh, sembarang. Di sini saya mau pakai i. Deretnya menjadi sigma 3i dari 1 sampai 10. Kenapa 10? Karena tadi n-nya berjumlah 10. Seperti itu. Contoh lagi. Masih mengubah bentuk penjumlahan ke dalam bentuk notasi sigma biar kalian lebih paham ya. 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah sampai 41. Kita ubah dalam bentuk notasi sigma. Sama kayak tadi, kita cari N-nya. Dia masuk deret apa dulu ya? Kita cari ini bedanya 4, semuanya ditambah 4 semua. Maka kita cari N-nya menggunakan rumus aritmatika. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kita masukkan UN-nya 41, A-nya 1, bedanya 4. Maka bentuk ini, bentuk rumus UN-nya, UN sama dengan 4N-3. Sedangkan N-nya sama dengan 11. Maka bentuk deret ini kita bisa ubah menjadi sigma 4i-3 dari 1 sampai 11. Oke. Itu tadi contoh mengubah deret menjadi notasi sigma. Sekarang kita masuk contoh
mengubah bentuk notasi sigma dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Nah, sekarang contoh 3. Ubahlah bentuk notasi sigma berikut dengan batas bawah 5. Oke. Kita lihat soalnya. Di sini saya punya soal dengan batas bawahnya 3, kita ubah menjadi batas bawahnya 5. Oke, contoh selanjutnya. Nomor 3, kita akan mengubah bentuk notasi sigma menggunakan sifat. Saya punya sigma I kuadrat min 7 dari 3 sampai 9. Kita ubah batasnya dengan batas bawahnya 5, maka batas bawahnya kita tambah dengan 2, batas atasnya kita juga tambah 2. Kemudian rumusnya kita kurangi 2. Itu sesuai dengan sifat nomor E, yang E. Oke. Nah, kalau sudah, nanti menjadi sigma I min 2 dikuadratkan dikurangi 7. Kenapa di sini yang dikurangi 2 cuma yang ada I-nya? Karena yang memuat sigma adalah I-nya. Jadi yang perlu ditambah atau dikurangi untuk penerapan sifat E dan F itu yang ada rumus notasi sigmanya. Di sini rumus notasi sigmanya kan butuhnya yang I, berarti yang I saja yang kita kurangi dengan 2. Kemudian menjadi sigma I kuadrat min 4I ditambah 4 dikurangi 7 untuk I dari 5 sampai 11. Maka menjadi sigma I kuadrat min 4I min 3 dari 5 sampai 11. Itu penerapan untuk sifat yang ke E. Oke. Contoh selanjutnya. Menyederhanakan bentuk notasi sigma. Saya punya sigma 3I plus 2 ditambah sigma 3I plus 23 dengan batas bawah sama atasnya beda. Kita akan menyederhanakan menjadi satu bentuk notasi sigma. Caranya adalah kita lihat kita mau pakai sifat yang mana. Karena batas bawahnya udah sama, cuma batas atasnya yang berbeda. Kita di sini punya batas atas yang sebelah kiri 7, berarti saya mau membuat batas bawah sebelah kanan menjadi setelah 7, yaitu 8. Kalau mau saya jadikan 8, berarti kita tambah dengan 7. Semuanya kita tambah dengan 7, batas bawah dan batas atasnya yang sebelah kanan. Kita tambah 7, maka menjadi rumusnya yang sebelah kanan kita kurangi dengan 7, karena kalau batas bawah dan batas atas ditambah rumusnya dikurangi. Maka menjadi sigma 3I plus 2 dari 1 sampai 7 ditambah sigma 3I min 7 ditambah 23 dari 8 sampai 16. Oke, kita sederhanakan menjadi sigma 3I plus 2 dari 1 sampai 7 ditambah sigma 3I min 21 ditambah 23 dari 8 sampai 16. Kita sederhanakan lagi menjadi sigma 3I plus 2 dari 1 sampai 7 ditambah sigma 3I plus 2 dari 8 sampai 16. Oke, di sini rumusnya udah sama, yaitu sama-sama 3I plus 2. Sedangkan batasnya itu udah berurutan dari 1 sampai 7, kemudian dari 8 sampai 16. Maka boleh kita menyederhanakannya menggunakan sifat yang D. Hasilnya menjadi sigma 3I plus 2 dari 1 sampai 16. Terima kasih. Itu adalah beberapa contoh dari penerapan notasi sigma.